Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Eka Winda, SPI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, dan selamat sore juga kepada teman-teman yang sudah berkesempatan untuk duduk dan mendengarkan presentasi dari kami. Adapun judul presentasi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu pengaruh teknologi informasi dan komputer terhadap posisi bahasa Indonesia dalam era digital. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Miss Baset Dr. Saya Nita Dwi Okbia. Saya di daerah Dimanu. Nama saya Iman Olegi. Akan nama saya Muhammad. Kami membagi isi presentasi ini menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Next. Pendahuluan yaitu berisi latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi dan komputer telah mempengaruhi penggunaan, pembelajaran, dan pemeliharaan bahasa Indonesia dalam era digital dan juga mengakomodasi penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, kedudukan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Pentingnya keseimbangan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing adalah kunci untuk memanfaatkan semua manfaat yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tanpa mengorbankan identitas budaya dan bahasa nasional. Adapun rumusan masalah pada presentasi kali ini yang pertama adalah bagaimana pengaruh teknologi informasi dan komputer dapat membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berkomunikasi. Yang kedua adalah apakah pembelajaran bahasa asing di Indonesia yang tujuannya untuk membantu bangsa Indonesia menyerap dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Sedangkan untuk rumusan yang ketiga yaitu apa saja manfaat teknologi informasi dan komputer dalam menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Yang keempat yaitu bagaimana menyeimbangkan bahasa Indonesia dan bahasa asing tanpa mengubah kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana cara supaya bahasa Indonesia tetap memegang peranan penting di Indonesia. Untuk pokok pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Abiyu. Kepada Abiyu dipersilakan. Akan menjelaskan pokok pertama yaitu pengaruh teknologi informasi dan komputer dapat membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berkomunikasi. Dalam kajian teori dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi dan komputer telah mengubah cara berkomunikasi. Sebelumnya komunikasi terbatas pada pertemuan tatap muka dan surat fisik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi ini, komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan terhubung secara global. Selain itu, internet menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang. Dengan mesin pencari seperti Google, informasi dapat diakses dalam hitungan detik, hingga memungkinkan kita untuk belajar secara mandiri dan mengakses berbagai pengetahuan dengan mudah. Namun, perubahan ini juga datang dengan tantangan. Salah satunya yaitu gangguan teknologi, terutama di kalangan generasi muda yang bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Selain itu, perlu ada perhatian terhadap masalah privasi dan keamanan data yang semakin kompleks. Selanjutnya, pembahasan kedua yang saya teman saya. Pembahasannya berikutnya pembelajaran bahasa asing di Indonesia yang tujuannya untuk membantu bangsa Indonesia dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah kedudukan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi di Indonesia itu bahasa Indonesia itu memiliki peran penting sebagai bahasa nasional dan persatuan yang mencerminkan keanekaragaman budaya yang kaya. Namun di era globalisasi yang diwarnai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran bahasa asing menjadi semakin relevan. Pembelajaran bahasa asing di Indonesia juga tidak dapat disalahkan karena bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi, belajar dan berkolaborasi di tingkat internasional. Hal ini sangat relevan
mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Berikut ini dampak positif dari pembelajaran bahasa asing. Di sini terdapat ada 3. Yang pertama itu akses ke ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana pembelajaran bahasa asing itu membuka pintu bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses literatur, ilmiah, jurnal, dan sumber daya pendidikan terkini. Yang kedua ada peningkatan komunikasi internasional. Di peningkatan komunikasi internasional ini, dengan menguasai bahasa asing, individu Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam forum internasional, meningkatkan kerjasama dengan peneliti, ilmuwan, dan pemikir global. Yang ketiga ada kemampuan beradaptasi. Di kemampuan beradaptasi ini, pembelajaran bahasa asing membantu individu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap pengembangan global. Ini adalah kemampuan yang sangat berharga dalam menghadapi perubahan dan kompetisi di era globalisasi. Selanjutnya, selain dampak positif pembelajaran bahasa asing memiliki manfaat besar, hal ini juga dapat menghadirkan beberapa tantangan terkait dengan kedudukan bahasa Indonesia, seperti yang pertama itu tergerusnya arus kebudayaan asli Indonesia. Yang kedua, eksistensi bahasa Indonesia akan meredup lantaran banyak yang memilih bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga itu pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar akan berkurang. Kemudian rasa cinta tanah air yang seharusnya ada di diri setiap manusia mulai pudar. Selanjutnya, masyarakat akan memandang rendah bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, melemahnya budaya serta bahasa bangsa Indonesia. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nalika. Teknologi informasi dan komputer dalam menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Kajian teori. Di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya teknologi, masyarakat akan sangat kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan jarak jauh. Berikut ini adalah manfaat bahasa Indonesia dalam pengembangan teknologi. Yang pertama itu, sebagai bahasa penerjemah dalam media online. Yang kedua, memudahkan penulis buku untuk mempublikasi karyanya agar mudah dijangkau pembacanya. Dan yang ketiga itu, memudahkan bahasa Indonesia dikenal melalui media sosial. Yang keempat, teknologi sebagai sumber pembelajaran. Yang kelima, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Dan yang terakhir itu, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas. Bahasa Indonesia dan bahasa asing tanpa mengubah kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari sering dianggap sebagai bahasa yang kaku dan bersifat memalukan. Terkadang banyak masyarakat menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih gaul dan juga lebih menarik. Maka dari itu perlu adanya upaya dalam menyeimbangkan pemakaian bahasa asing dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia, adapun berbagai upaya yang dilakukan dalam menyeimbangkan hal tersebut, yaitu peningkatan kualitas pendidikan bahasa Indonesia dan penggunaan kurikulum yang efektif dan efisien. Untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa asing dan bahasa Indonesia, perlu dilakukan peningkatan kualitas terhadap pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Peningkatan kompetensi guru juga diperlukan agar peningkatan kualitas pendidikan bahasa lebih baik lagi. Kemudian ada penggunaan bahasa asing dalam konteks tertentu. Dalam pesatnya teknologi saat ini, bahasa asing mulai masuk ke Indonesia sehingga banyak masyarakat Indonesia belajar bahasa asing untuk menambah wawasan ataupun karena beberapa alasan tertentu. Penggunaan bahasa Inggris di negara Indonesia sudah termasuk kategori berlebihan. Banyak dampak yang akan dapat negara Indonesia jika terus dibiarkan. Kemudian ada perlunya peranan pemerintah. Pemerintah dapat melakukan tindakan yang melakukan kampanye kesadaran bahasa yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bahasa nasional atau bahasa resmi dalam identitas dan budaya nasional. Dan terakhir yaitu pengaturan dan pengawasan dalam media massa. Memberikan regulasi yang seimbang terhadap penggunaan bahasa asing dalam media massa. Hal ini dapat memungkinkan penggunaan bahasa asing untuk tujuan hiburan atau edukasi.
namun tetap memprioritaskan bahasa Indonesia dalam berita dan informasi yang penting. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Kristo. Yang terakhir yaitu cara supaya bahasa Indonesia tetap memegang peran penting di Indonesia. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komputer, dominasi bahasa asing di dunia digital, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan bahasa, yang kedua yaitu menggunakan bahasa sebagai alat ekspresi diri, yang ketiga yaitu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, keempat menggunakan bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yang kelima bahasa sebagai alat kontrol sosial, keenam mengenal sejarah bahasa Indonesia, ketujuh membaca serta menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah dukungan pemerintah. Dari pemaparan materi kami dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa asing di Indonesia, dapat dikatakan bahwa ancaman bahasa asing sebagai bahasa pengantar pendidikan bagi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia pun tidak akan ada. Hanya dengan cara pemerintah dapat dengan tegas membatasi pemakaian bahasa asing di lingkup pendidikan dengan memperhatikan kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa asing di Indonesia, serta masyarakat Indonesia memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia, dan dapat menggunakan ketiga bahasa yang ada di Indonesia, daerah, dan asing, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya apabila syarat-syarat tersebut gagal dilakukan. Ancaman yang hanya sekadar wacana dapat benar-benar realisasi bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya akan menggeser kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan nasional. Sekian pemaparan materi dari kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 izin bertanya, bagaimana bahasa Indonesia dapat bersaing dengan bahasa asing dalam konteks perkembangan kecerdasan buatan? Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertama, pertanyaan dari Dian. Pertanyaannya adalah, bagaimana bahasa Indonesia dapat bersaing dengan bahasa asing dalam konteks perkembangan kecerdasan buatan? Bahasa Indonesia dapat bersaing dalam perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkaya sumber daya bahasa, mendukung pengembangan algoritma dan model pembelajaran mesin dalam bahasa Indonesia, serta mendorong kolaborasi internasional untuk pertukaran pengetahuan. Peningkatan kualitas data bahasa Indonesia juga menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan sistem kecerdasan buatan yang berfokus pada pasar dan pengguna lokal. Saya ingin bertanya, sejauh mana perkembangan teknologi informasi dan komputer di era digital, dan bagaimana dampak penggunaan internet, media sosial, dan perkembangan teknologi terhadap penggunaan bahasa sehari-hari, dan apakah tantangan dalam menjaga keseimbangan antara globalisasi, digital, dan pelestarian identitas nasional bahasa dalam konteks Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan pertama, sejauh mana perkembangan teknologi informasi dan komputer di era digital. Jadi secara umum perkembangan teknologi informasi dan komputer di era digital itu sangat pesat. Karena perkembangan teknologi informasi dan komputer itu banyak menciptakan kemajuan luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Contohnya seperti komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Lalu pertanyaan kedua yaitu bagaimana dampak penggunaan internet, media sosial, dan perkembangan teknologi terhadap penggunaan sehari-hari. Jadi dampak dari penggunaan internet, media sosial, dan perkembangan teknologi terhadap penggunaan sehari-hari kita itu memiliki dua sisi, yaitu negatif dan positif. Kalau dalam sehari-hari dengan mendorong penggunaan
untuk melakukan kegiatan atau mempermudah kegiatan kita dalam seperti halnya pekerjaan, itu menurut kami tidak apa-apa. Kecuali dalam penggunaan internet itu untuk hal yang lain seperti meretas, lalu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game dan lain-lain. Maksud saya di saat kita sedang belajar, pada waktu yang belajar kita itu meluangkan waktu untuk bermain game daripada belajar. Itu maksudnya. Tidak. Bagaimana bahasa Indonesia dapat dioptimalkan dalam kemajuan teknologi, terutama dalam hal pengembangan perangkat lunak? Apabila peranan bahasa Indonesia terhadap teknologi memiliki dampak negatif, bagaimana caranya mengubah dampak negatif tersebut menjadi dampak positif? Ke dampak positif. Peranan bahasa Indonesia dapat dioptimalkan dalam kemajuan teknologi, terutama dalam hal pengembangan perangkat lunak dengan beberapa cara. Yang pertama, pengembangan kosakata dan istilah, yaitu bahasa Indonesia perlu dikembangkan dengan mengubah kosakata dan istilah baru yang sesuai dengan pengembangan teknologi informasi dan komputer. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan workshop, seminar, dan pelatihan untuk para ahli bahasa dan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumentasi. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia dalam penggunaan aplikasi, yaitu pengembangan perangkat lunak dapat mengembangkan aplikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Namun, peranan bahasa Indonesia dalam kemajuan teknologi juga dapat memiliki dampak negatif, seperti penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk mengubah dampak negatif tersebut menjadi dampak positif, perlu dilakukan yang pertama pendidikan bahasa, yang kedua pengembangan kosakata dan istilah, dan yang ketiga pengawasan penggunaan bahasa. Apakah bisa